Kehendak kita untuk mendapatkan sesuatu dikaitkan keberhasilan kita menuai yang diharap-harapkan, di mana akan ada yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan perintah-perintah dari Tuhan. MTT Inspiration. Embun pagi. Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja yang kuat dan berdoa pula yang kuat. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu sehat, yang bersyukur dan dilindungi oleh Allah. Amin ya Mujibah Sailin. MTT Cover Bayu Bukateja. Suara yang lembut. Di zaman yang serba cepat, serba digital, dan serba bising, kita sering kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Notifikasi dari ponsel, kebisingan opini publik, serta kecemasan akibat tekanan hidup membuat hati kita sulit tenang. Padahal Tuhan tidak selalu berbicara dalam suara yang menggelegar. Justru seringkali Dia menyampaikan kehendaknya melalui bisikan lembut Roh Tuhan di dalam hati. Kisah Nabi Elia adalah potret sempurna tentang bagaimana Tuhan memilih untuk berbicara. Elia yang sedang dalam pelarian dan ketakutan tidak menemukan Tuhan dalam badai, gempa, atau api, melainkan dalam suara lembut yang tenang. Inilah cara Roh Tuhan bekerja, bukan melalui keramaian, tapi melalui keheningan batin yang penuh penyerahan. Mendengar suara Roh Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup yang dipenuhi dengan hikmat dan kedamaian. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk mengenali suaranya dan mengikutinya. Ketika kita mendengar dan taat kepada suaranya, kita akan berjalan di jalan yang benar dan mengalami pemeliharaannya setiap hari. Roh Tuhan masih berbicara hari ini, namun hanya hati yang mau tenang dan terbuka yang dapat menangkap suaranya. Mari belajar untuk tidak selalu mencari Tuhan dalam kehebohan, tetapi melatih diri untuk diam dalam hadiratnya, mendengar suaranya yang lembut namun penuh kuasa. MTT Cover Purwoto, Jakarta. Doa sang pria. Seorang pria menanam pohon di kebun. Ia berdoa, "Tuhan, berilah hujan agar akar pohon ini mendapat cukup air dan tumbuh." Tuhan menurunkan hujan yang lebat. Orang itu khawatir karena hujan tak kunjung berhenti. Jadi ia memohon, "Tuhan, hentikanlah hujan ini supaya pohonku mendapat sinar matahari." Hujan berhenti dan matahari bersinar dengan terik. Orang itu khawatir pohonnya mati kepanasan. Ia berdoa, "Tuhan, turunkan hujan es agar pohonku merasa sejuk." Tuhan mengirimkan hujan es. Pohon itu sesaat tampak segar, tetapi sorenya ia layu dan mati. Dengan sedih orang itu bercerita kepada temannya. Temannya berkata, "Aku juga menanam pohon, dan lihatlah pohon itu tumbuh dengan baik. Aku mempercayakan pohon itu sepenuhnya pada Tuhan. Dia yang telah menciptakannya tentu lebih tahu apa yang diperlukan pohon daripada aku seorang manusia." Itu sebabnya Allah menghendaki agar kita tidak mengkhawatirkan segala hal. Sebaliknya, mengucap syukur apapun jawabannya. Bukankah Dia tahu apa yang terbaik dan yang paling kita perlukan? Dia yang menjadikan kita, Dia tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. MTT Cover Budi, Cirebon. Firman Tuhan. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. MTT Cover Sulaiman, Cirebon.